Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Semoga hari ini kita merasakan sukacita, melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Dan mari sebelumnya kita akan bersama-sama meletakkan segala pengharapan kita dengan firman yang kita akan renungkan. Kita akan bersatu teduh. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai dengan 14. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Injil Lukas ini atau bacaan ini berkaitan dengan karya Yohanes Pembaptis. Kalau di Injil lain itu ceritanya lebih pendek, tapi yang di sini lebih panjang karena tidak hanya Yohanes yang ditampilkan, tetapi juga reaksi dan sambutan orang-orang ketika hendak menerima baptis. Dan di situ dalam ayat 10 sampai dengan 14 dijelaskan, tertulis ada beberapa pertanyaan orang yang hendak meminta baptis kepada Yohanes. Yang pertama pertanyaannya adalah, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Yohanes mengatakan, kalau kamu memang mau hidup seperti yang Tuhan kehendaki, mau dibaptis, maka wujudkanlah buah dari baptisan itu dengan kemurahan hati. Ya, seperti yang diungkapkan, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Kemurahan hati, belas kasihan, dan sebagainya. Yang kedua, dari pemungut-pemungut cukai. Mereka bertanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Lalu Yohanes menjawab, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Yohanes ingin mengatakan bahwa kalau kamu sebagai juru tagih hutang, ya tagihlah sesuai dengan jumlah itu. Jangan memungut yang lain. Kenapa? Karena waktu itu seringkali pungutan-pungutan liar juga dilakukan. Sudah dilakukan, zaman waktu itu juga begitu. Kalau tidak mau dipaksa. Dan hitungannya bisa-bisa berubah. Nah, Yohanes mengatakan, kalau kamu mau hidup baru, ya kamu harus mulai belajar untuk menjalankan hidup sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Yang ketiga, ketika prajurit-prajurit bertanya kepadanya juga, "Apa yang harus kami perbuat?" Yohanes mengatakan, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Nah, ini yang ayat yang seringkali mungkin dihindari oleh para koruptor atau dilupakan gitu ya. Kenapa? Karena korupsi itu bagian dari diri yang tidak pernah merasa cukup. Gitu kan? Tidak pernah merasa cukup. Kalau mau hidup baru dan menjadi umat Tuhan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu, dengan apa yang ada. Bukan berarti kita tidak boleh merasa yang lain gitu ya. Tetapi rasa cukup itu yang penting. Ketika orang mau hidup baru, ia harus belajar bagaimana mencukupkan diri terhadap yang sudah diberikan Tuhan dengan syukur. Karena biasanya rasa cukup itu harus berkaitan dengan syukur. Kalau orang belum merasa cukup, dia kan belum bisa bersyukur. Nah, 3 hal reaksi dan juga 3 hal jawaban dari Yohanes ini yang harus kita usahakan dalam hidup kita. Sebagai orang yang sudah hidup baru di hadapan Tuhan, menerima baptis,
menerima keselamatan dari Tuhan, maka kita harus belajar 3 hal tadi. Bermurah hati, selalu hidup dalam peraturan yang benar, dan cukupkanlah diri kita sebagai orang yang telah diberikan berkat kepada Tuhan. Jangan berusaha mengambil hak orang lain, jangan berusaha mengambil yang tidak milik kita. Sehingga kita akan merasakan damai. Ya, kita akan selalu merasakan damai jika kita dapat mensyukuri segala sesuatu dengan baik. Kita dapat berbagi kepada orang lain. Kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui cara-cara hidup yang mencerminkan sebagai orang yang telah dibaharui. Oleh karena itu, firman ini mengajak kita untuk belajar seperti yang Tuhan kehendaki. Amin.